Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, hadir kembali kita pada channel Mukhtalifun Alwan. Pada malam hari ini, kita hadirkan kembali Pak Supangat untuk membahas di video yang lalu yang masih belum tuntas. Kita masih menemukan satu makna, satu lafaz yang belum spesifik rasanya, yakni makna dari jahiliyah itu tadi. Di video yang lalu kita sudah membahas tuntas penyakit kolbu hamiyah, yang semuanya itu ada kaitannya erat dengan kata jahiliyah. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas secara spesifik makna dari jahiliyah itu. Langsung saja kita kepada Pak Supangat. Assalamualaikum Pak Supangat. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Wow. Kita Hasilnya hadirkan sendiri kembali. gimana? Alhamdulillah sehat Pak Supangat. Itu yang penting. Ini sengaja nih, saya undang kembali Pak Supangat untuk Alhamdulillah. membahas materi kita yang lalu Pak Berarti Supangat. kan masih dipercaya. Iya, kayaknya Pak Supangat ini narasumber yang tepat untuk membahas lafaz itu Pak Supangat. Mudah-mudahan. Jadi gini Pak Supangat, yang kemarin di video yang lalu kita ada membahas penyakit kolbu ya Pak Supangat ya, Iya. tentang kolbu hamiyah itu ya kan. Iya. Kemudian di kolbu hamiyah itu ada satu lafaz yang Ya, hamiyah atau masih jahiliyah. iya, kata jahiliyah itu tadi. Jadi gini Pak Supangat, yang saya pahami dari kata jahiliyah itu kan kata jahiliyah cuma ada di era Rasulullah, Ya. gitu. Bahwasanya jahiliyah ini merupakan job desk-nya Rasulullah Ya. untuk memberantas kejahiliyah pada umat di kala itu, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, relevankah ketika makna jahiliyah ini kita ungkap kembali di kondisi kita saat ini? Begitu Pak Supangat. Kalau bicara ya atau bicara apa ya, sejarah, memang inilah yang dihadapi Rasul Muhammad SAW dulu ketika masih di Mekah. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau relevan atau tidak relevannya, ya nanti kita lihat saja kondisi yang ada saat ini. Gitu Apakah berbeda atau tidak dengan iya. zaman Muhammad Rasulullah SAW. Iya. Nah, gitu aja. Nanti kan baru akan kita paham, oh rupanya masih, oh rupanya tidak. Habis itu nanti kita bisa melihat. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau pertanyaan saudara Asril tadi masih relevan apa tidak, ya nanti kita cek saja secara ayatnya dan secara kondisi yang ada saat ini. Ini itu kan. Iya. Jadi supaya kita lebih gamblang, supaya kita lebih jelas, sehingga kita juga tidak menerka-nerka. Iya ya. Nah, gitu dia. Artinya di sini ada rujukannya begitu Ya Pak pasti Supangat ya? Ada literaturnya ya. Oke. Makanya kan kalaulah kita mau langsung ke ayat, boleh juga. Oh, ada ayatnya? Yo, ada. Waduh. Kita kan punya loh yang memang dalil yang memang kita sampaikan. Kita tidak asal aja ngomong, kita tidak memakai logika, tapi memang apa yang sudah diusulkan Allah itu yang kita pakai. Ya gitu dia. Kembali kepada kitabullah ya Pak Supangat. Kembali kepada kitabullah. Nah, langsung aja ya Pak. Langsung pun boleh. Kalau saudara Asril mau buka itu di surat Al-Maidah. Al-Maidah. Ayat 50. Oke, saya buka ya Pak. Ya, silakan. Al-Maidah. Surat kelima. Surat kelima. Oh iya. Al-Maidah surat kelima, betul. Ayat ke 50. 50. Oke, saya baca ya Pak Semangat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Nah, itu kan secara ayat bahwasanya dia apa hukmal jahiliyah ya? Iya. Iya bahuna. Nah, orang-orang jahiliyah ini apakah mereka menghendaki, ya kan, tentang hukum-hukumnya sendiri? Atau hukum buatannya sendiri? Kan gitu dia. Kan kalau kita dari awal kan itu kan ada sebuah pertanyaan. Iya. Alif itu kan bisa diartikan dengan apakah.
Kalau pakai bahasa itu, ya Oke. kan? Jadi apakah hukum jahiliyah itu yang kalian kehendaki? Ya, kan bisa begitu. Yang perlu diingatkan semalam, bahasanya kan kita bahas jahiliyah itu kan secara umum diartikan dengan bodoh. Iya. Nah, jadi di sini ada muncul sebuah pertanyaan, apakah hukum jahiliyah ini yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki? Artinya kalau seandainya kita kembali ke materi yang lalu, kita artikan jahiliyah itu adalah sebuah kebodohan. Artinya mereka di sini menginginkan sebuah hukum Ya, yang tidak punya dasar, yang tidak punya dalil, hukum buatan mereka sendiri. Nah, gitu dia. itu yang diinginkan mereka. Itu yang diinginkan mereka. Nah, ini situasi inilah yang dihadapi Rasulullah SAW di saat itu. Jadi ketika Muhammad SAW itu menyampaikan yang namanya risalah, ya kan? Mereka tidak mau menerima hukum-hukum dari Allah yang sudah dinusilkan Allah. Karena sudah menjadi kebiasaan mungkin Karena gitu sudah ya. menjadi kebiasaan. Sehingga nyaman. Nah, mereka karena memang melakukannya. mereka sudah terima dari nenek moyangnya mungkin. Nah, gitu dia. Kemudian Rasulullah datang untuk mengentaskan ini kejahiliahan gitu. Iya, tapi itu bukan suatu hal yang mudah. Pastinya. Nah, bukan suatu hal yang mudah. Namanya juga melawan kebodohan. Iya. Ya kan? Pasti sulit. Pada umumnya gini sajalah. Kalau kita cerita kekiniannya, kita lebih gampang mana menasihati orang yang berilmu sama menasihati orang yang nggak berilmu. Kalau saya yang tak berilmu. Pada dasarnya lebih enak menasihati orang yang berilmu. Oh begitu? Ya, itu secara logikanya pasti begitu. Karena ketika orang yang berilmu, ketika orang punya pengetahuan, ketika orang punya pengalaman, dia akan lebih cepat menangkap. Nah, tapi ketika orang yang tidak berilmu atau orang jahiliyah tadi, dinasihati kayak manapun, dia akan tetap bersikukuh kepada pendiriannya. Gitu ya. Makanya kan satu di antara ciri jahiliyah kan sudah kita bahas yang semalam kan. Iya. Yang di 48 ayat 26 kan. Bahasnya ada bentuk kesombongan, ya kan. Betul. Mentiku, melelet dan sebagainya itu. Itu kan satu di antara ciri jahiliyah. Sifat dasarnya itu ya. Nah, makanya ya pada dasarnya makanya dia itu kita bilangin pun dia sudah ada kesombongan yang dia yakini sendiri. Sehingga sulit untuk memang memberi pengarahan atau memberantas yang namanya kebodohan. Oke. Nah, itu. Inilah situasi yang memang dihadapin Rasul ya saat itu. Ya. Kan nggak mudah kan perjuangannya. Nah, saya membayangkan aja sepertinya wow. Ini kerja yang keras. Iya, ekstra. Makanya kan saya bilang tadi, apalagi kita bicara tentang bab hukum. Ya. Nah, kita tidak bicara bab hukum saja, yang namanya orang jahiliyah itu sulit kita nasihati. Ya. Nah, ada peribahasa begini, udah bodoh tapi nggak mau belajar. Banyak itu kan. Kalau saya biasa sering dengar kayak begitu. Atau saya teringat dengan bahasa ibu saya dulu. Bagaimana? Ketika saya, ibu kandung saya. Iya. Ketika saya masih kecil, ketika saya melakukan sesuatu kesalahan, yang ketika dinasihati sama ibu itu saya, ya itulah bantah atau kemplelet atau mentiku gitu kan. Apa bahasa beliau dibilang sama saya? Bodoh kok nggak ditambah-tambahi katanya. Itu sebetulnya kan menggambarkan memang kita ini sudah bodoh gitu loh. Cuman dengan peribahasa dia itu lebih halus supaya mau belajar gitu. Oke. Nah, tapi nggak juga. Itu kan masih bab perihal anak-anak. Apalagi kita bicara sekarang. Kalau tadi bahasanya saudara Asri nanya relevan apa tidak tentang kondisi jahiliyah itu. Betul. Ya kita lihatlah zaman sekarang ini. Kalau itu tadi maknanya sepertinya gambarannya relevan sih. Masih kan? Nah, sekarang kita begini saja lah. Ketika kita bicara hukum, sampai saat ini yang saya lihat lah ya, yang saya tahu masih banyak loh orang yang masih memakai hukum-hukum adat. Iya. Ya kan? Hukum-hukum budaya. Iya. Ya kan? Sementara kan kita bicara di sini standarisasinya kita bulog.
betul. Seharusnya ya hukum-hukum yang sudah dinusulkan Allah itu kita pakai. Iya. Tetapi ketika orang jahiliyah ini kita sampaikan tentang hukum-hukum yang dibuat Allah, pasti dia nggak mau, pasti dia menolak. Dia akan muncul dengan sombongnya, itu kan baru. Sementara yang sudah kuterima dari nenek moyang kami dulu udah seperti ini. Itu menjadi dasar mereka. Begitu ya, itu yang menjadi dalih mereka untuk menolak ya. Untuk menolak bagaimana menerima hukum yang sudah dinusulkan Allah. Kalau kita mau cross check atau apa kembali ayat sebelum ini yang di 49, itu kan bahwasannya kan Allah tuh sudah menusulkan tentang hukum-hukumnya. Dan kita harus memutuskan apapun urusannya dengan hukum Allah. Kurang lebihnya begitulah, saya artikan sajalah ya. Iya. Nah, ada muncul pertanyaan, apakah kamu akan memutuskan dengan hukummu sendiri? Apakah kamu akan memutuskan dengan hawamu sendiri? Yang sehingga akan menyesatkan hukum itu. Nah, gitu dia. Sementara hukum Allah sangat jelas, sangat hak, sangat benar, nggak mungkin menyesatkan orang. Tapi kita bicara hukum zaman sekarang, ya, kurasa nggak perlulah kita muluk-muluk. Mau adat, mau budaya, mau apapun hukum, ya kan? Ketika diterapkan hukum Allah, orang pada ogah. Orang lebih suka dengan hukum buatan mereka sendiri. Gitu ya. Nih, kita contoh banyak kok yang sudah kita lihat, macam berita-berita di medsos, di televisi dan lain sebagainya, itu kan banyak. Bahasanya ada satu keluarga yang dia itu tidak mau, ketika di keluarganya itu dia tidak mau memakai hukum siapapun, dia hukum keluarga dia dipakai. Wow. Ada yang menerapkan seperti itu. Bahkan masih kita lihat masih banyak hukum-hukum adat yang memang masih eksis. Bahkan hukum adat ini mengalahkan hukum pemerintah. Nggak usah kita bicara tentang hukumnya Allah ya. Iya. Hukum adat ini masih bisa mengalahkan hukum yang dibuat pemerintah. Iya. Yang secara undang-undang sudah diketok palu sama anggota dewan kita. Iya kan? Iya. Apalagi cerita kita tentang budaya. Apa nggak sulit kita menghadapi ini untuk meluruskan bab ini? Ya sangat sulit. Kita harus pelan-pelan. Nah gitu dia. Makanya saya bilang tadi, hukum adat, hukum budaya itu masih bisa mengalahkan hukum yang dibuat oleh pemerintah kita saat ini. Iya kan? Iya betul. Memang begitu kenyataannya. Iya sih. Nah, jadi kalau tadi di awal menanyakan itu masih relevan kita apa untuk saat ini, macam mana menurut Asril sekarang? Masih kan? Kalau menurut saya, kalau seandainya begitu penjelasannya, iya, kalau menurut saya relevan. Ya. Nah ya, kalau mau jujur lah, ustadz, kiai, ya kan, ulama, dan lain sebagainya, kalau mau jujur kan ini, sampai saat ini masih menghadapi ini. Iya. Ya kan? Mengentaskan ini. Ceramah ke sana kemari, ngisi pengajian di sana di sini. Tapi yang namanya kebodohan nggak kunjung habis. Ada aja. Nah, gitu. Kenapa? Karena yang dipelajari itu umum sifatnya. Hanya mungkin dari katanya. Nah, gitu dia. Atau yang sudah diajarkan oleh bapak, mamanya, atau nenek moyangnya yang memang tidak standarisasi kitabullah atau Quran gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu penyebabnya. Ya, salah satu menjadi penyebab. Oke. Sekarang begini sajalah. Kita bicara tata hukum sekarang. Tata hukum atau yang dinusulkan Allah tertulis semua dalam kitabullah. Yang kapanpun, dimanapun bisa kita pelajari, bisa kita buka. Ya kan? Betul. Nah, kalau bicara tata hukum yang dibuat pemerintah kita dari pasal 1 sampai entah berapa, sulit kan kita mempelajarinya kan? Iya. Karena buku tata hukum itu tidak tersebar luas seperti Quran. Iya. Betul. Nah, itu kan contoh kecilnya. Ya kalau mau belajar hukum, nggak jauh-jauh bedanya. Quran ini semua bisa menghakimi. Nah gitu dia. Bisa mengatasi semua urusan, dunia ataupun akhirat.
Apa yang nggak dibahas hukum di Quran? Tentang pernikahan ada, ya kan? Tentang bagi-bagi warisan ada. Ada. Utang piutang ada. Artinya Ya kan kita perceraian ada. Iya. Semuanya tertulis. Segala aspek, segala begitu ya? aspek. Iya. Ya kan? Masalahnya mau apa tidak kita memakai hukum yang sudah diusulkan Allah. Nah, ketika tidak, itulah jahiliyah. Oke. Jadi jahiliyah yang di sini, di ayat ini, mereka memiliki tata hukum buatan manusia. Itu aja lah speknya. Kita tidak sebut person ya. Pokoknya orang jahiliyah ini, dia lebih memilih memakai tata hukum buatan manusia. Nah, gitu dia. Oke. Jadi begini Pak Sepangat. Apa yang melatar belakangi mereka ini, ataupun kita lah kebanyakan orang gitu kan, lebih tertarik kepada hukum yang seperti ini ketimbang hukum Allah begitu. Artinya kan di sini kan mereka jelas tahu gitu kan bahwasanya ini sudah mengandung hawa loh. Ini bentuknya kejahilian loh gitu. Tapi kenapa mereka itu masih lebih tertarik pada hukum yang mereka buat gitu? Nah, itu kalau itu jawabannya di surat ini juga di ayat 49-nya. Oh, dia begitu lebih ya? suka mengikuti hawa dia. Nah, gitu dia. Orang kalau mengikuti hawa kan enjoy saja, senang saja. Iya. Tak kayaknya nggak ada beban. Ya. Nah, kan gitu dia. Berarti dipengaruhi oleh hawa. Ya hawa. Sementara hawa itu sangat menyesatkan. Ego lah ya. Iya. Nah, gitu dia. Nggak sulit-sulit, semua bisa terjawab. Jawabannya di ayat 49-nya. Bisa naik lagi kan. Nah, iya. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Nah, kita sudah panjang lebar lah bicara tentang tata hukum. Nah, masalahnya kan ketika kita bandingkan, ya kan, mana yang lebih baik hukum buatan manusia ketimbang hukum buatan Allah? Ya jawabannya ada itu juga. Iya. Ya kan? Yang ahsan itu tetap hukumnya yang dinuzulkan, yang dibuat oleh Allah. Iya. Wa man ahsanu minallah ya. Tapi tekanannya di kata terakhir, di lafaz terakhir itu. Liqaumi yuqinun. Nah, tak semua orang, tak semua kaum yakin dengan hukumnya Allah. Itu yang jadi permasalahan. Orang lebih yakin dengan hukum buatan manusia ketimbang hukumnya Allah. Itu kuncinya sebetulnya. Kata yakin ya? Iya. Kalau udah nggak yakin, macam mana kita mau menerapkan, kita mau memakai hukumnya Allah? Orang dia lebih yakin dengan tetangganya, dia lebih yakin dengan bapaknya, dia lebih yakin dengan neneknya. Bisa begitu kan? Dia lebih yakin dengan hukum adatnya, dia lebih yakin dengan hukum budayanya. Oke. Makanya di sini sangat diplot Allah langsung. Semuanya, jadi hanya untuk kaum-kaum yang yakin. Jadi kaum yang yakin kepada hukum Allah itu lebih baik, ya pasti pakai hukumnya Allah. Jadi itu nggak pakai person kan, pakai kaum. Iya, kaum. Arti kaum ini bagaimana maksudnya Pak Sepangat? Ya kalau kita bilang kelompok lah. Kelompok. Bisa, atau penduduk. Intinya banyak. Nah gitu dia. Atau suku, bisa seperti itu. Iya. Nah, jadi kan memang itu yang dihadapi Muhammad Rasulullah SAW saat itu kan begitu. Kan nggak satu orang. Yang dihadapi kan kaum Mekah ini. Iya. Di saat itu kan begitu kan. Betul. Kayak mana dia dalam melaksanakan dakwah, ya kan? Yang dihadang, yang diusir, segala macamnya. Kan sangat sulit. Dia menghadapi kaum saat itu, bukan menghadapi satu orang. Yang sudah punya keyakinan yang ketika sudah itu punya keyakinan saat yang sudah itu. punya akidah ketika itu. Iya. Untuk merubah sebuah keyakinan seseorang ini kan sulit kan? Sulit, betul. Kita harus pelan-pelan masuknya, dan kita juga harus punya dalil yang tepat, yang benar dan yang hak, kan begitu. Artinya begini Pak Sepangat, ketika mereka mau merubah ini kan mereka harus beradaptasi lagi kan, begitu mungkin ini mereka ya. Ya iya, pastilah. Makanya kan
itulah satu di antara yang diterapkan Muhammad SAW itu adalah kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, kita juga nggak perlu benci sama orang seperti ini. Kita justru harus lebih mengawal, menasihati, mendidik. Ya minimal kapan ada kesempatan lah. Jadi begitulah sikap kita gitu ya. Ya iya harus begitu dia. Jadi jangan kita jauhi. Kalau kita jauhi macam mana? Ya harus kita dakwahi kan. Iya betul. Nah gitu ya. Jadi intinya kita bicara hukum masih umum ini ya. Kita belum bicara tentang kalau pakai bahasa di Quran itu pakai bahasa din katanya. Nah, itu akan lebih jelas nanti sebetulnya. Sistem-sistem yang dibuat Allah itu bagaimana sih? Nah, gitu. Siokianya itu yang harus kita ikuti Ya, begitu ya. Minimal kita pelajari dulu lah. Setelah tahu kita aplikasikan kan begitu dia. Iya. Jadi jangan hanya dengar kata sipolan, hanya jangan bilang kata sipolan. Itu nggak bagus. Makanya saya sering bilang begini. Ketika kita atau kalian semua itu menghadiri sebuah pengajian, ketika ustadznya menyampaikan ayat sesuatu tuh, dicek langsung ayatnya. Betul apa tidak yang disampaikan oleh ustadz itu. Artinya kita harus konfirmasi data juga ya, gitu ya. Iyalah, nggak asal terima saja. Terakhirnya ketika kita ngomong sama orang lain, semalam kata ustadz di sana begini, nggak begitu. Terakhirnya kan jadi jahiliyah juga. Yang dikhawatirkan ini jadi adu domba begitu ya. Iya, yang ditakutnya yang lebih fatal lagi ya. Tapi kan ketika punya data yang pasti akan lebih enak. Maka dari itu kita harus mengacu kepada kitabullah gitu ya. Satu sumber yang pasti yang al-haq. Nah, jadi ini sudah ya. Kita bicara tentang ciri-ciri jahiliyah itu ada 4 sebetulnya. Oh, ada 4? Secara yang saya pahami lah ya. Oke, ada 4. Yang pertama sudah, yang video yang lalu itu. Jadi ini yang kedua. Jadi sini kalau pakai bahasa kesimpulannya gini dia. Dia lebih suka memakai hukum buatan manusia. Nah, itulah jahiliyah. Itu indikasinya, itu ciri khasnya. Itu cirinya. Suka sudah 2 kan? Di sini ciri yang pertama semalam adalah sombong, kemplelet, mentiko dan lain sebagainya kan gitu kan. Jadi di sini adalah orang jahiliyah itu lebih suka memakai hukum buatan manusia. Itu yang menjadi ciri-cirinya. Satu diantaranya. Oke, jelas? Cukup sepertinya. Iya, kalau memang belum ya silakan aja konfirmasi lagi, nanti siapa tahu kan. Iya. Kalau menurut saya sih sudah sih. Artinya kan seperti ini, ketika kita masih gitu ya, pas banget ya, masih mencari hukum-hukum di luar dari konteks Al-Quran lah begitu ya. Kita masih dikategorikan jahiliyah kalau gitu. Kalau kita bicaranya tentang kitabullah. Artinya begini, kan ada satu peristiwa atau satu momen yang mengharuskan kita menggunakan hukum itu, begitu. Nah, artinya ketika itu kita sudah dikategorikan jahiliyah. Artinya kapan saja, dimanapun, kapanpun, ketika kita menggunakan hukum di luar konteks kitabullah, di saat itu kita jahiliyah. Wow. Makanya kan perlu di cross check lah, perlu dicek dengan baik-baik. Hukum yang dibuat oleh pemerintah kita saat ini, saya yakin, ya kan, sebagian besar itu juga mengambil dari kitabullah. Cuman sisi bahasanya saja mungkin yang agak gitu dia mungkin diterjemahkan begitu ya. Diterjemahkan. Karena saya juga pernah melihat ketika dialog di TV itu dia bisa loh menerjemahkan ini diambil dari ini, diambil dari ini gitu. Iya. Istilahnya nggak vulgar seperti langsung yang tertulis di kitabullah. Iya, betul. Ya kan kita nggak perlu berprasangka jelek lah ya kan. Iya. Intinya kita sebagai umat muslim ya kita ikutilah tata hukum yang ada, tapi dalam keseharian dalam memutuskan apapun itu pakai hukum yang dibuat Allah. Oke. Nah gitu dia. Karena hukum ini kan bisa kapan saja. Di rumah pun kita juga bisa menerapkan hukum. Nah, iya betul. Ya kan? Betul. Hukum untuk istri, hukum untuk anak kan ada kan? Artinya di rumah tangga itu bisa kita terapkan hukum gitu ya. Kan? Jadi lingkup untuk menerapkan hukum ini bisa di RT, bisa di desa, bisa di pokoknya terus lah gitu dia. Tapi pada umumnya kita tarik ke pribadi kita saja.
di RT kita pasti kita punya hukum. Iya. Makanya saya berpesan ketika kita menerapkan hukum di keluarga kita, pakailah hukum-hukum yang sudah dinusulkan Allah. Bab anak, mendidik anak ada, mendidik istri ada, ya kan? Iya. Semuanya ada. Nah, gitu dia. Terapkanlah pakai hukum-hukum yang sudah dinusulkan Allah. Itu dalam RT kita. Insya Allah RT kita sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, saya rasa cukup Pak Semangat, cukup jelas, cukup definitif ya saudara-saudara sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Semangat tadi tentang jahiliyah dan harus waspada dengan kata jahiliyah. Kemudian harus lebih takwa lagi dalam menerapkan sebuah hukum. Pastikan kembali bahwa hukum yang kita terapkan hari ini beranjak dari kitabullah. Seperti biasa Pak Semangat di akhir acara, apa ada kesimpulan? Kayaknya udah disebut lah tadi semua kesimpulannya ya. Udah. Iya. Pokoknya ya. Sudah 2 tersampaikan, berarti 2 lagi kan? Iya, 2 lagi ya. Nanti kita ada kesempatan lagi kan gitu. Insya Allah Pak Semangat nanti akan kami hadirkan kembali. Pak Semangat. Intinya apapun ceritanya, yakinlah dengan hukum yang dinusulkan Allah atau yang dibuat Allah itu lebih baik. Oke. Kita harus yakin di situ. Itu yang menjadi plot kita pada malam hari ini. Ya. Oke. Itu yang menjadi poin pada sesi kita pada malam hari ini. Cukup jelas. Ikhwan, akhwat, saya rasa cukup video kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akhiri video ini dengan binasrih minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.